All my life, with all I am, it's all for you, Jesus. Terima kasih Tuhan, ini hidup kami. This is our life, we offering to you Lord Jesus, Jesus. I'm seeking your embrace. Holy Spirit, come, I need your touch and grace. Show me your unfailing love and let me know you are here, Father, dwell in me, fill me with your holiness, mend my heart, make it clean, let your love evermore.
sembah Tuhan, saudara. Mari kita nikmati malam ini, saudara. Saya percaya bahwa dia ada di tempat ini, saudara. Dia dekat dengan kita, bahkan lebih dekat dari pakaian yang kita pakai, saudara. Karena dia ada di dalam hati kita, saudara. Dan saya yakin dan percaya bahwa Tuhan terlebih rindu untuk berjumpa dengan kita malam ini. Dan saya tahu bahwa ketika kita berjumpa dengan Tuhan, akan terjadi mujizat Tuhan dalam hidup kita, saudara. Yang sakit malam ini disembuhkan. Yang datang dengan beban berat dan pergumulan, pulang dilepaskan malam ini. Asal kita datang kepada Tuhan, panggil nama Tuhan Yesus malam ini. Panggil nama Tuhan, saudara. Dia ada di tempat ini dan siap untuk menjamahmu malam ini. Come on. Haleluya. Father, dwell in me. Fill me with your holiness. When my heart ache it live, let your love overflow. Omnipresent God, lay me in your mighty hands. There I'll stay, worship you evermore. Nyanyikan dengan imanmu, saudara. Father, dwell in me, fill me. Mend my heart, yes Lord. Amen. Let your love overflow. Omnipresent God, lay me in your mighty hands. There I'll stay, worship you. There I'll stay, there I'll stay, worship you. There I'll stay, there I'll stay, worship you evermore. Terima kasih Tuhan. Dengan sorak-sorai bagi nama Tuhan. Thank you Lord Jesus. Shalom. Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Ibrani pasal yang kelima ayat 11 sampai ayat 14 saja. Ibrani pasal 5 ayat 11 sampai 14. Kita akan membacanya saling sahut bersahutan. Saya akan awali ayat 11, lalu jemaat 12, dan seterusnya sampai ayat 14. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Ayat 12. Sebab barang siapa memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil.
Kapot leha Adonai Elohenu kapot leha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Tepat tanggal 1 Januari hari ini, kita memulai tahun baru 2020. Sekaligus kita mau mengucap syukur karena GKA sudah berumur 17 tahun. Saya percaya ini semua semata-mata hanya karena perkenanan Tuhan, berkat Tuhan yang dicurahkan dan diberikan kepada kita. Kita ingin tahun 2020 ini kita lebih baik, lebih maju, lebih besar, lebih dewasa. Amin, saudara? Ya, kita ingin lebih dewasa. Maka tingkatkanlah kerohanian kita, pelayanan kita, kehidupan kita. Saya percaya segala kehidupan dan masa depan yang kita miliki Tuhan pasti tingkatkan. Karena orang yang mendahulukan Tuhan tidak pernah sia-sia. Karena Tuhan tidak pernah berhutang apa-apa. Dia akan memberikan kepada kita. Bagaimana kita supaya bisa menjadi dewasa? Baik gereja, GKA, warganya, pengurusnya, pemimpinnya. Saya ingin menekankan di sini. Kristus adalah prototipe, adalah teladan, contoh, gambaran yang jelas bagi kita. Saya ingin mengajak kita membaca Lukas pasal 2 ayat 52. Saya ingin bahas itu dulu sebelum kita masuk di sini. Lukas pasal 2 ayat 52. Ya, coba lihat ditayangkan di sana kita supaya bisa baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, makin dikasihi oleh Tuhan dan manusia. Dikatakan di sini Yesus makin besar. Tapi saya ingin katakan, kalau terjemahan Lembaga Alkitab tahun 74, sadarkah kita ketika kita membeli Alkitab kita harus periksa itu terjemahan tahun berapa? Kita punya Alkitab baru tapi terjemahannya tetap yang lama. Terjemahan Lembaga Alkitab tahun 74, saya ingin jelaskan itu. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya. Coba sekali lagi ditayangkan. Ini terjemahan tahun 74, saudara. Yesus makin besar, bertambah hikmatnya dan agak aneh saudara. Saudara agak aneh karena dikatakan ya bertambah besar memiliki pengertian yang kurang jelas. Dan bertambah besarnya itu apa? Ya dalam satu kalimat dua kata ini menurut tata bahasa ini kurang baik, kurang tepat. Karena itu bertambah besar itu memiliki ukuran apa? Lembaga Alkitab menerjemahkan ulang tahun 97. Tadi tahun 74, sekarang tahun 97. Saya bacakan terjemahan tahun 97. Yesus makin dewasa. Ya, Yesus makin dewasa bertambah hikmatnya. Ya, makin dewasa bertambah hikmatnya. Namun dikatakan dengan jelas di sini apa yang dimaksudkan bertambah hikmatnya, kedewasaannya. Kedewasaan apa yang dimaksudkan di sini? Kedewasaan berpikir. Kalau nanti kita lihat Paulus menjelaskan, kalau kedewasaan kita berpikir, maka akan meningkat juga kedewasaan spiritual kita. Kalau kedewasaan spiritual tidak dimulai dengan kedewasaan berpikir, engkau akan menjadi orang yang beragama kebatinan. Dan nanti akan banyak macam-macam persoalan-persoalan yang mistik-mistik masuk ke dalam ajaran kita. Tapi kalau kita dikatakan hikmat itu Tuhan berikan dalam pikiran. Dalam pikiran.
Hikmat itu Tuhan tetapkan di dalam hati. Dan itu betul dikatakan. Kalau saya lihat bersama-sama, dikatakan di situ dengan jelas sekali. Dan makin dikasihi oleh Tuhan. Ya, makin dikasihi. Berkenan di hadapan Tuhan. Itu memakai kata hariti, hariti. Hariti itu seringkali juga diterjemahkan anugerah. Tapi bukan yang dimaksudkan anugerah keselamatan. Tetapi yang dimaksudkan anugerah, hariti, karunia yang berkenaan dengan hikmat. Jadi kalau hikmat Tuhan itu diberikan kepada kita, maka kita akan bertambah karunia kepada kita. Talenta kepada kita. Makin hari makin bertambah. Itu hariti. Itu bedanya dengan kata haris. Kalau haris itu anugerah. Contohnya begini. Kalau kata haris anugerah, seperti seorang anak mendapat hadiah ulang tahun. Ya, memang karena dia ulang tahun. Tetapi kalau hariti seperti anak mendapat hadiah karena dia lulus atau naik kelas. Ada perbedaannya? Ada perbedaannya. Karena berprestasi. Jadi itu yang dimaksudkan supaya berkenan di hadapan Tuhan, ya, artinya disukai oleh manusia dan oleh Tuhan karena ada sesuatu prestasi. Ada sesuatu pekerjaan, ada sesuatu pelayanan yang dilakukan oleh kita. Tuhan makin berkenan dalam hidup kita. Dia makin suka dengan kita. Dan kalau makin suka, apa saja yang kita minta, pasti Tuhan beri. Kita harus meningkatkan itu dulu. Ya, mengapa? Karena ada ayat yang berkata, mintalah apa saja yang kau ingini, aku akan beri. Saudara, kita harus berprestasi dulu. Diperkenan, disukai oleh Tuhan. Saya percaya di situ letaknya. Ya, kalau kita lihat bersama-sama di sini dengan jelas kata ini. Sehingga kalau anugerah itu berhubungan dengan kasih karunia. Tapi kalau hariti itu berhubungan sekali dengan karunia-karunia yang berhubungan dengan talenta. Jadi saya percaya kita akan menemukan sesuatu yang baru, ide-ide yang baru, gagasan-gagasan yang baru. Itu yang dimaksudkan. Karena itu kita harus mengasah pikiran kita. Ya, harus berani mengasah. Ya, saya katakan banyak orang itu tidak berpikir nalar, ya, tidak paham agama, ya, tidak paham sejarah, dan tidak paham sosiologi agama. Tapi mau bicara agama. Karena dia pikir agama sama dengan sulap. Ya, padahal tidak sama sekali, sudah. Saudara mengerti maksud kata-kata saya. Orang yang cerdas cepat nangkap. Ya, makanya kalau saya bikin status jangan cepat komen. Saudara resapin dulu bicara tentang apa. Kalau tidak nanti kasihan. Saudara kelihatan bodohnya. Ya, jadi kita melihat di situ. Jadi seringkali banyak orang berbicara. Pemahamannya sedikit, pengetahuannya sedikit, pengalamannya sedikit, maka mereka sedikit-sedikit demonstrasi. Sedikit-sedikit benci, sedikit-sedikit tidak suka. Itu dikatakan, itu balikan dari sana. Nah ini menandakan belum ada kematangan spiritual. Kematangan spiritual itu harus disertai dengan kematangan intelektual. Dari situ letaknya. Coba kita lihat dulu. Ada beberapa ayat yang saya ingin sampaikan. Supaya kita mengerti apa konsep dewasa. Dewasa rohani. Ya, bukan dewasa bentuk tubuhnya. Sebab banyak orang ulang tahun fisik. Bukan ulang tahun kematangan watak.
kematangan mental, bukan. 1 Korintus pasal 3 ayat 1. 1 Korintus pasal 3 ayat 1. Kita perhatikan di situ. Ya. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani. Kalimat ini kalau tidak dijelaskan, saudara bisa kabur pengertiannya. Ya. Tetapi hanya dengan manusia apa? Duniawi. Yang belum dewasa. Ya. Tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Ya, kata belum dewasa dikatakan di sini memakai kata sarnikois. Manusia duniawi, manusia daging. Ya, nepios dalam arti seperti bayi. Saudara ajak bayi berbicara. Lalu dia tersenyum. Saudara pikir dia ngerti. Nah, dia tersenyum itu lihat wajahmu. Ya. Oh, sudah bisa lihat. Enggak. Kalau masih bayi itu, saudara, kelihatan melihat tapi tidak lihat sebetulnya. Itu bayi. Itu yang dimaksudkan di sini. Jadi jangan-jangan ya orang yang tidak mengerti itu ketika mendengar perkataan Tuhan yang dia tidak mampu cerna dengan pikiran dan hatinya. Hati itu nanti tempat menyimpan. Dia tidak bisa cerna dengan pikirannya. Oh dia amin. Haleluya. Karena dia ambil kata buntutnya. Ya, Tuhan berkuasa, Tuhan luar biasa. Amin. Amin. Ya itu aja saudara. Tapi yang dimaksudkan itu apa? Itu bayi. Itu yang dikatakan di sini. Nepios. Ya. Saudara kita lihat di sini. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Bahasa Indonesia sehari-hari. Saudara tahu terjemahan bahasa Indonesia itu banyak sekali. Dan setiap terjemahan saya beli karena saya ingin tahu di mana ada pertimbangan dan pertumbuhannya di situ. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari perlu dibeli karena itu dia tidak bicara harfiah, dia bicara tujuan dan maksud. Jadi kalau saudara kurang jelas harfiahnya dalam terjemahan 97 atau 74, saudara lihat bahasa Indonesia sehari-hari. Tadi kita sudah bicarakan ini. Ya, kita lihat bahasa Indonesia sehari-hari. 1 Korintus 3 ayat 1b ini. Dikatakan di situ, ya, tetapi hanya manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Ya, dikatakan. Coba kita bandingkan sekarang ini. Saya bacakan. Ya, ini bahasa Indonesia sehari-hari tahun 94. Menerjemahkan begini. Saya hanya dapat berbicara denganmu seperti dengan orang yang masih hidup menurut keinginan duniawi. Jadi saya hanya bisa bicara itu. Seperti dengan orang yang masih bayi. Dalam kepercayaannya kepada Kristus. Sangat dangkal sekali. Itu sebabnya kita diajak untuk lebih dewasa lagi. Lebih dewasa lagi. Lebih meningkat lagi. Paulus memberikan penilaian. Kolose pasal 4 ayat 12b. Kolose pasal 4 ayat 12b. Kita lanjutkan di situ dulu. Kolose pasal 4 ayat 12b. Ya. Ini dilewat, salam dari Epapras kepada kamu, ia seorang dari antara kamu, hamba Kristus Yesus yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu. Mulai lanjutkan, supaya kamu berdiri teguh. Supaya kamu berdiri teguh sebagaimana orang-orang yang dewasa. Dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal
yang dikehendaki oleh Tuhan. Saudara, untuk mengerti kehendak itu memerlukan pergaulan. Berulang saya katakan, perlu bergaul. Kalau kita hanya menangkap kata, kadang-kadang kita tidak tahu kehendaknya apa. Ya. Tapi kalau bergaul seperti suami istri, saya kasih contoh. Kadang-kadang suami apa istri itu ngomongnya enggak. Dia pikir maksudnya, tapi yang diomongin singkat sekali. Ambilin itu tuh. Ya kan? Ambilin itu tuh. Itu tuh apa kan saudara? Tapi karena sudah ngerti lagi, bergaul, suaminya tahu, oh sampo. Ya gitu. Karena sudah bergaul. Kan banyak bahasa-bahasa yang sepotong-sepotong. Ya. Ini apa saudara-saudara ya? Tapi itu yang dimaksudkan dengan jelas. Jadi dengan kata lain, bagaimana kita bisa mengerti kehendak Tuhan? Firman-Nya kita baca, tapi dengan bergaul, berhubungan, berdoa, bersekutu dengan Dia, saya percaya kita mengerti. Kita mengerti. Jadi pengertian di sini adalah setelah kita dewasa pemikiran intelektual kita, maka akan dewasa juga pengertian spiritual kita. Karena itu dikatakan pada ayat yang ke-11, kita lihat di sini. Ayat yang ke-11. Ya. 11 yang baru saja kita baca. Ya. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan. Tetapi yang sukar untuk dijelaskan. Saya percaya banyak hal perkara rohani, perkara sorgawi, perkara ilahi, itu banyak sukar sekali untuk dijelaskan. Tapi bisa dimengerti. Karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Kamu lamban dalam mendengarkan. Ya, lamban. Kata lamban memakai kata notroi. Lambat, malas, lesu, tumpul, idiot. Itu dikatakan. Notroi, lambat. Yang dimaksudkan di sini adalah lambat karena dia tidak terlatih. Berpikirnya tidak terlatih. Karena itu meskipun dijelaskan banyak hal tapi karena lamban sekali. Dia mengerti berbeda sekali. Ya. Dikatakan ayat yang 12. Sebab sekalipun, tolong sambung. Ya, ayat 12. Sebab sekalipun ditinjau dari sudut waktu. Ditinjau dari sudut waktu. Sudah berapa banyak, sudah berapa lama kita jadi Kristen? Sudah berapa lama kita baca Alkitab? Sudah berapa lama? Jadi kalau dalam agama saya yang dulu, baca kitab suci itu ada bab yang diselesaikan, lalu kita seperti untuk naik kelas itu namanya imtihan. Dan kita mulai di situ secara luar kepala berbicara mengatakan ayat-ayat yang kita sudah pernah diajarkan. Dari situ. Jadi dari sudut waktu, apakah pengertian iman kita, pengertian kita terhadap Alkitab, pengertian kita terhadap hubungan kita dengan Tuhan, itu seperti biasa saja. Tidak ada peningkatan.
Karena itu saya ingin mengajak start tahun 2020 ini, tahun ini aku harus lebih meningkat lagi. Amin. Karena dengan pengetahuan yang meningkat, cinta dengan Tuhan lebih meningkat, tahu betapa Tuhan mengasihi kita, saya percaya pelayananmu akan lebih makin meningkat. Makin meningkat. Kenapa kita yang lain tidak bisa digerakkan? Karena tidak ada meningkatnya. Kita perlu ada peningkatan di situ. Ya, dikatakan dari sudut waktu. Tolong sambung lagi. Ya, kita baca pelan-pelan ayat ini. Tolong ayatnya di situ ya. Dari sudut waktu, apa? Sudah seharusnya. Oh iya, ada tingkatan. Dari basic training, intermediate training, advanced training, coach instruktur. Sudah ada peningkatan. Hendaknya gereja pun seperti itu. Jadi supaya tidak ulang. Dari katekesasi tidak pernah ada peningkatan. Itu lagi. Kadang-kadang saya suka senyum. Yang tanya pendeta lagi, bukan jemaat. Saya suka senyum dan saya tidak jawab. Pak, baptisan yang benar mana? Diselam atau dipercik? Pertanyaannya menurut saya sangat dasar pengetahuannya. Jadi saya tidak perlu jawab. Supaya saya tidak berdebat dengan anak kecil. Orang dibaptis itu meterainya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Meterainya atau caranya yang kau tanya? Saudara tahu gereja Balai Keselamatan? Bagaimana cara dibaptis? Pakai bendera. Tidak ada air, boro-boro tenggelamin. Kita tidak usah berdebat caranya. Yang kita imani adalah meterainya. Mau ortodok, mau katolik, mau protestan, mau pentakosta, kalau meterainya sama, amin. Buat apa kita perdebatkan? Kalau ada yang memperdebatkan itu berarti orang ini mencari-cari soal seperti anak kecil. Jangan dilayanin. Supaya engkau tidak sama menjadi bodoh. Saya hanya senyum saja. Saya kasih contoh lagi. Kadang-kadang saya tidak mengerti. Kelihatannya rohani tapi intelektualnya enggak dewasa. Pernah satu saat saya jumpa dengan beberapa pendeta yang punya STT di Manado. Saya tidak perlu sebut namanya. Ya, STT-nya pokoknya dari Manado. Ya. Lalu dia bicara panjang lebar tentang sekolahnya. Lalu dia berkata, saya minta Bapak untuk mengajar di sekolah kami seminar bangsa 10 hari untuk mempelajari agama sepupu kita. Karena Bapak datang dari sana, mungkin Bapak bisa mengajar kami. Oh ya, saya bilang. Lalu secara akademis wajar kalau saya tanya, Anda ini alumni dari mana? Belajar dari mana? Sebab itu untuk menunjukkan kira-kira yang dipahami mereka dari mana. Lalu dia jawab, oh kami belajar langsung dari Tuhan. Apa? Ya kami belajar langsung dari Tuhan. Oh ya. Saya kira saya tidak perlu mengajar karena Anda sudah lebih hebat belajar langsung dengan Tuhan. Buat apa belajar lagi dari saya? Saudara. Jadi seringkali kelihatan bahasanya rohani, ya, tapi pengetahuannya tidak dewasa. Kelihatan rohani.
Oh, saya berdoa dengan Tuhan, menyembah Dia setiap hari pagi, begitu bangun jam 2 malam, 2 jam saya berdoa. Ini ketahuan orang bohong. Dalam psikologi, tidak mungkin orang mampu melebihi dari 1 jam, 45 menit. Jangan pura-pura rohani, supaya dapat respek dari jemaat. Supaya jemaat kagum, aduh hebat orang ini, hubungannya dengan Tuhan. Jam 2 malam sampai jam 4. Menyembah dan berdoa. Oh. Tapi jemaat herannya yang ikut bodoh juga. Manusia itu bisa diukur. Bisa diukur. Jujur. Mari kita jujur. Ya. Kalau jujur tidak tahu bertanya. Karena itu jangan tertipu dan terpukau. Terlalu banyak orang jualan agama. Bukan hanya yang di seberang, di kita juga sama. Sama. Dari situ letaknya. Karena itu kita perlu dewasa. Pengetahuan kita tentang Tuhan, siapa Tuhan, apa yang dimauinya, apa kehendaknya, bergaul dengan Dia, pribadi Dia, kita kenal Dia. Itu penting. Ketika Yesus ajak murid-muridnya berdoa di Getsemani, malam itu, saya ingin tanya apa yang dilakukan oleh murid-muridnya. Ada yang lebih tinggi dari Petrus? Tidak ada. Mereka tertidur. Itulah kemampuan manusia. Yesus, Dia putra Bapa. Dia bercakap dengan Bapaknya. Itu penting sekali. Ketika murid bertanya, ajar kami bagaimana kami berdoa. Coba doanya bagaimana? Bapa kami di surga. Terus dikuduskan namamu. Terus ampunilah akan segala kesalahan kami. Seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terus? Dan? Amin. Berapa detik? 2 jam? Bukan kalimatnya saja. Yang dipahami, yang direnungkan adalah makna setiap kalimat itu. Ketika berkata Bapa kami di surga. Hubungan kita begitu jelas sebagai anak kepada Bapa. Dan Bapaknya berada di mana? Kalau kita kembali ke surga berarti kembali ke rumah Bapa. Pasti tidak? Pasti. Dikasih contoh. Ketika anak bungsu ini kembali ke rumah bapaknya. Karena sudah merasa tidak ada hak, berdosa, semuanya. Saya ingin tanya. Dihambat oleh bapaknya? Ya, dihalangin oleh bapaknya? Bahkan bapaknya menyambut sebelum dia sampai. Amin saudara. Itulah kasih Bapak, beri kemuliaan bagi dia. Jangan pernah ragu dengan pengampunan Tuhan. Belas kasihan Tuhan. Jangan pernah ragu. Kalau kita berkata, oh kalau begitu enak saja. Nanti berdosa lagi, datang lagi, berdosa lagi. Orang yang berkali-kali seperti itu, orang itu tidak menyelami sungguh-sungguh kasih Bapak yang sebenarnya. Kalau dia menyelami kasih Bapa yang sebenarnya, yang sesungguhnya, dia tidak akan seperti itu. Dari situ letaknya.
Karena itu dikatakan di situ, kita masuk pada ayat yang ke-14 saja, ya, ayat yang ke-13 sorry. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Saudara punya bayi? Coba kasih saksang. Kan itu sehat, saudara. Oh tidak bisa. Karena bukan itu. Itu maksudnya di situ. Ayat 14 lanjutkan. Tapi makanan keras adalah untuk orang dewasa. Makanan keras. Jadi Tuhan berikan kata keras di sini, ya dewasa di sini memakai kata tedion, sempurna. Ya, yang dikatakan di situ, makanan yang keras memakai kata stereotrope. Saya senang dengan kata ini, stereotrope, stereo. Saudara mengerti stereo? Ya, di sound system itu berarti suaranya lebih diperbesar. Jadi saudara tahu bagaimana mendengar suara Tuhan. Apa maksud firman Tuhan, perkataan Tuhan itu bagaimana kepada saya, sehingga membentuk saya. Itu penting sekali. Ya. Karena dikatakan orang dewasa mempunyai panca indera yang terlatih. Ya, kata terlatih di sini yang jelas sekali kalau saya perhatikan, ya, yang tahu membedakan yang baik dengan yang jahat. Apa yang dimaksudkan yang baik dengan yang jahat? Apa yang dimaksudkan dengan terlatih? Dia waspada. Dia tahu mana ajaran benar, mana ajaran sesat. Ukurannya firman Tuhan. Dan ukuran yang paling akurat adalah pribadi Kristus. Kalau Yesus itu menjadi ukuran bagimu, tanpa Yesus kita tidak bisa mengenal Bapa. Tanpa Yesus kita tidak pernah sampai kepada Bapa. Tanpa Yesus kita tidak bisa diselamatkan. Hanya lewat siapa? Yesus. Itu penting sekali. Kalau pribadi ini, kedaulatannya, kedudukannya, keilahiannya, sudah ada yang mengganggu-gugat. Itu berarti bukan ajaran benar. Ajaran itu sesat. Amin. Ini penting sekali. Jadi pribadi Kristuslah yang kita. Saya berharap umur 17 tahun bagi GKA sudah waktunya, ya, warga GKA, pengurus GKA apalagi, sudah waktunya. Menjadi apa? Menjadi apa? Pengajar dewasa. Mulai mengajar. Saya senang sekali. Sehingga jemaat kita di sini bisa mengajar, minimal mengajar keluarganya, mengajar anak-anaknya dengan ajaran yang benar supaya bergantung kepada Yesus. Amin. Ya. Bisa mengajar keluarganya, bisa mengajar tetangganya. Jadilah berkat. Amin. Oh iya. Saya percaya. Saya ingin saksikan sedikit. Dan itu penting dilatih terus. Kalau saudara perhatikan, ya, saudara boleh tanya. Banyak pendeta-pendeta di gereja-gereja lain yang umurnya di bawah saya. Rata-rata mereka pernah belajar dengan kita. Dan Tuhan berikan kesempatan dia untuk mengajar orang lain di tempat yang lain. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan ubahkan. Bahkan lebih dahsyat dari gurunya. Bagus. Saya tidak pernah iri hati.
berarti gurunya berhasil mendidik orang itu. Tapi kalau orang itu tidak bisa menyaingi gurunya, berarti yang bodoh itu ya gurunya, saudara. Jadi kita perlu sekali ada peningkatan tahun 2020 ini. Amin. Ya, saya ingin sekali. Mari kita menjadi target kita. Supaya semuanya kita unggul. Bisa membimbing orang, bisa memimpin orang, bisa membawa orang. Amin. Oh ya, coba mulai. Jangan biasa-biasa saja. Aku tidak ingin biasa-biasa. Aku ingin luar biasa. Amin. Kasih dan setiamu tak berakhir, kebaikanmu sungguh tak terganti. Karya pengampunanmu tak terganti, kuasamu sungguh tak tertanding. Oh, terpuji namamu. Oh, terbukti firman-Mu. Besar anugerah-Mu, nyata kebaikan-Mu, surga di hidupku, Kristus dalamku. Kasih karunia-Mu, nyata kuasa-Mu, surga di hidupku, Kristus dalamku. Karya pengampunan-Mu tak terganti, kuasa-Mu sungguh tak tertanding. Oh, terpuji namamu. Oh, terbukti firman-Mu. Besar anugerah-Mu, nyata kebaikan-Mu,
Sekarang, terima kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa kita, serta persekutuan Roh Kudus menyertai setiap kita, sekarang, seterusnya, dan selamanya. Amin. Saudara telah mengikuti ibadah online GBI Alpha Omega. Saudara yang diberkati melalui tayangan ibadah online diberi kesempatan untuk memberi persembahan. Bagi jemaat yang rindu menabur pekerjaan Tuhan di GBI Alpha Omega, dapat memberikan persembahan dan persepuluhan secara online melalui rekening BCA 014-323-7777 atas nama PT Graha Alpha Omega. Sertakan keterangan untuk persembahan atau perpuluhan. Mari memberi dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Untuk mendapatkan informasi terupdate mengenai ibadah online dan informasi lain seputar gereja, Anda dapat mengaksesnya melalui website GBI Alpha Omega. Jesus Christ bless you. Kaulah nafas hidupku.